Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati dan rekan-rekan guru yang kami banggakan, acara sosialisasi Modul 1 Pendidikan Guru Penggerak SDN 01 Solo. Acara yang pertama pembukaan, 2 sambutan kepala sekolah, 3 kegiatan inti, 4 diskusi tanya jawab, dan 5 penutup. Jalannya acara pada pagi hari ini, 1 pembukaan bahwa sosialisasi Modul 1 Pendidikan Guru Penggerak SDN 01 Solo kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah kepada Ibu Sri Rezeki Widaningsih SPD MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan utama, marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah menerima beberapa kenikmatan Ibu dan Bapak. Marilah kita ikuti dengan seksama. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat, meningkatkan khususnya di dunia pendidikan pada siswa-siswa kita SDN 01 Solo. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Ibu Resi Kartika Dewi SPD MPD CPD Angkatan yang keempat Kabupaten Karanganyar. Kepada Ibu Resi Kartika Dewi SPD MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini kami dari calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Karanganyar mendapatkan tugas diminta untuk melakukan sosialisasi dari modul 1, kemudian disampaikan kepada teman-teman untuk saling berbagi, karena seperti program pemerintah kita akan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, melakukan visi transformasi pendidikan dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid, menciptakan kegiatan Merdeka Belajar, sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, terutama berpihak pada murid. Atas izinnya Ibu Sri Rezeki selaku kepala sekolah, dan terima kasih juga kepada teman-teman rekan sejawat SDN 01 Solo atas partisipasinya dalam keadaan hari ini dalam keadaan sehat. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, menjadi perubahan baik bagi ekosistem pendidikan di Indonesia, dan semoga menjadi amal jariah kita semuanya di akhirat kelak. Yang pertama yaitu modul 1, di sini mempelajari tentang filosofi pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sudah mengenal Pak Ki Hajar Dewantara, beliau adalah siapa? Bapak Pendidikan di Indonesia. Selama ini kita hanya mengenal filosofi yang secara umum. Jadi kita akan menggali sebenarnya filosofi Ki Hajar Dewantara yang lebih dalam lagi. Maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu apa? Filosofinya yaitu bahwa pendidikan, dasar pendidikan adalah menuntun. Bapak Ibu tahu menuntun maksudnya menuntun? Membimbing, ya kan? Tidak menciptakan, tapi kita ingin membimbing. Dasar pendidikan adalah merdeka dan bermain, karena kodrat anak itu adalah bermain, dan menciptakan pendidikan berpihak pada anak. Pendidikan adalah bukan tabula rasa, menciptakan budi pekerti dan memberikan gambaran atau ibarat bahwa pendidik itu adalah seorang petani.
Maksud menuntun tadi ya, membimbing. Jadi kita hanya membantu mengarahkan anak. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik bagi dirinya sendiri sebagai manusia dan di masyarakat. Jadi kita hanya menuntun. Setiap anak akan memiliki kodrat masing-masing. Jadi kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun agar si anak ini mencapai pada kodratnya, kemudian menciptakan bahwa kodratnya itu dengan selamat dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sehingga dasar pemikirannya seperti ada 3, ada yang tahu filosofinya? Ing arsa sempulada ing madya manguntaso tuturi handayani. Kalian ya, ini arsa sempulada di depan memberikan teladan. Di sini kita memberikan contoh yang baik bahwa kita ini role model bagi siswa. Karena di sini guru itu filosofinya nggak dibubulan, ditiru. Madya manguntaso. Di sini di tengah memberikan motivasi. Guru harus bisa sedekat mungkin menjadi teman tanpa menghilangkan kewibawaannya. Jadi kita bersikap menganggap kita ini teman dengan murid, sehingga akan terbangun suatu proses pembelajaran yang menyenangkan. Tuturi handayani. Di sini di belakang memberikan dorongan. Kita akan menghargai, mendorong potensi siswa yang tinggi. Karena kita harus ingat, pertama kita masuk sekolah, kita harus mengenal semua karakter masing-masing dari siswa, baik itu minat, bakat, prestasi, maupun kemampuan sosial, gaya belajar, semuanya berbeda-beda. Tidak ada anak yang sama. Kemudian merdeka dan bermain. Maksud merdeka dan bermain di sini menciptakan bahwa anak itu dunianya, kodratnya itu memang bermain. Karena kita melihat di kelas asik mainan pulpen, asik bawa, mungkin ada yang dari rumah bawa mainan apa ya, mobil-mobilan, apa, memang dunianya anak itu memang bermain. Jadi kita tidak bisa menyangka bagaimana kita nanti mengarahkan, membentuk suatu keyakinan apa yang harus dia lakukan dengan kesadarannya dia sendiri. Pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga yang berupa cita rasa karsa ini sudah ada pada diri anak. Nah, kita akan berusaha sekreatif mungkin sebagai pendidik untuk memasukkan segala permainan, khususnya mungkin permainan tradisional, di mana permainan ini akan menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ada permainan coklat, dakon ya. Ini melatih matematika strategi, yaitu taksiran, pemikiran. Kemudian buka sondor akan melatih nilai dan strategi. Selanjutnya bahwa kita harus berpihak kepada anak, belajar dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta hak anak. Di sini meminta hak anak itu kamu harus minta, kamu harus 100. Di sini kita hanya sebagai pendidik itu harus berhamba kepada anak. Maksud berhamba di sini adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak. Bukan tabula rasa, bukan tabula rasa ini. Setiap anak yang lahir itu sudah mempunyai kodrat apa yang akan dimiliki ke depannya. Jadi kodrat anak itu masih berbentuk kertas putih yang sama-sama. Nah, tugas pendidik bertanggung jawab untuk menebalkan dari kertas yang sama, tulisannya sama-sama tadi. Ingat, dalam menebalkan kita harus menggunakan metode tanpa paksaan dan tanpa hukuman. Walaupun kita anggap sanksi itu tidak terlalu berat, kita menganggapnya sanksi itu adalah mendidik. Tapi ternyata di dalam diajar dewasa kita tidak boleh memberikan suatu hukuman. Guru harus mau mengubah pola pikir dari teacher center learning yang berpusat pada guru menjadi student center learning. Jadi pendidikannya harus berpusat pada siswa. Nah, seperti pusat tata surya, kita menganggap bahwa orbit-orbit ini adalah siswa dan matahari ini adalah yang ingin dicapai.
Setiap orbit memiliki karakter masing-masing, sama dengan siswa. Kita mempunyai tujuan yang sama, tetapi karakter yang berbeda-beda. Jadi kita harus mampu memahami bahwa setiap anak gaya belajar, cara mengekspresikannya pun berbeda-beda. Kita harus mampu memahami itu terlebih dahulu di awal pembelajaran. Selanjutnya, budi pekerti watak karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, kehendak, kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Jadi semuanya harus bersatu hingga menimbulkan tenaga dan semangat. Budi itu berupa pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan, sedangkan pekerti itu tenaga. Salah satu contoh permainan yang mencakup semua itu adalah permainan gamelan. Pendidikan adalah ibarat petani, Bapak Ibu. Kita membayangkan kita ini petani. Kalau menanam padi, yang ibu harapkan itu nanti apa? Panennya itu panen yang bagus. Hasilnya apa? Jadi tidak bisa ganti jagung, ya? Tidak. Nah, jadi kalau kita sama dengan anak, kalau kodrat anak itu adalah petani, contoh kodratnya, jiwanya dia mungkin bidang studi tertentu. PR kita sebagai pendidik adalah sebagai petani tadi adalah menuntut biar padinya tadi itu berkualitas, unggul. Bagaimana caranya? Memberikan pengairan, memberikan pupuk, olah tanah yang baik, ya kan? Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan utama dari pendidikan di Indonesia, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila, menciptakan pelajar-pelajar yang memiliki jiwa berkebinekaan global, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia, mempunyai jiwa kreatif, gotong royong, bernalar kritis dan mandiri. Nilai dan peran guru penggerak ini maksud saya tidak hanya sebagai guru penggerak. Jadi nanti ke depan semua guru itu adalah guru penggerak. Cakupan dari pemerintah adalah semua guru nanti harus mempunyai sikap mandiri, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid dan reflektif. Ini nanti harus dimiliki semua guru-guru yang ada di Indonesia untuk menciptakan pelajar Pancasila yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Peran-peran guru penggerak apa saja? Di sini menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru orang lain, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi, dan mendorong kolaborasi antar guru. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan kelas. Ingat Bapak Ibu, nilai dan peran guru penggerak ini tidak hanya untuk dilaksanakan punya guru penggerak, tapi sedikit demi sedikit diminta nanti ke depan Bapak Ibu guru yang belum mengikuti guru penggerak bisa mengikuti. Yang ketiga, modul tentang visi guru penggerak. Saya mempunyai visi. Kemarin saya menyampaikan visi dari SDG 1 itu kan sebenarnya sudah masuk, tapi terkait visi mendapatkan saran untuk lebih simpel, jangan terlalu banyak agar mudah diingat. Dalam guru penggerak ini saya mempunyai visi mewujudkan murid pembelajar yang terampil dan cerdas dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Nah, untuk menciptakan sebuah visi kita menggunakan paradigma inquiry apresiatif IA, di mana nanti kita akan mengidentifikasi nilai-nilai positif. Ingat, kita tidak melihat negatifnya, tapi harus melihat positifnya. Jangan melihat negatif seseorang, tapi kita harus melihat positifnya, baik dari guru, lingkungan, maupun sarana-sarana yang ada di sekolah. Kita akan mengidentifikasi. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan manajemen belajar. Ini istilah baru dari program pemerintah. Belajar itu ada singkatannya. B, membuat pertanyaan. A, ambil pelajaran. Kemudian G, bagi mimpi. C, jabarkan rencana. Dan A, aksi, melakukan aksi atau eksekusi. Di sini untuk membuat sebuah visi tadi, pertama adalah membuat pertanyaan.
membuat tadi kan kita sudah mengidentifikasi nilai-nilai baik dari guru, lingkungan, segala stakeholder, murid, apa saja yang positif. Kemudian kita ambil pelajarannya. Ini visi murid merdeka yaitu memiliki kebebasan melakukan inovasi, mengembangkan potensi sesuai bakat minat yang dimiliki tanpa memberi paksaan atau hukuman. Selanjutnya yang modul sub 1.4 budaya positif ini adalah kegiatan sehari-hari yang pernah kita lakukan di kelas sebagai tenaga pengajar, yaitu budaya positif. Nah, bagaimana melakukan budaya positif? Saya banyak belajar dari materi ini. Saya melakukan introspeksi, apakah saya sudah masuk dalam pendidik yang Bapak Ki Hajar Dewantara inginkan atau belum. Nah, kita sebagai pendidik perlu menciptakan suasana positif di sekolah maupun di kelas agar muridnya belajar dengan nyaman, aman, dan tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal-hal kecil yang seperti ini kita sudah lakukan ya pada waktu anak masuk sekolah, senyum, sapa, salam. Itu adalah hal yang paling sepele, kelihatannya kecil, tapi sebenarnya itu membekas kepada anak. Karena anak akan merasa kalau gurunya nggak senyum itu, aku nggak disenyumin ya, aku nggak bisa. Yang satu, yang kemarin 2 orang, yang satu disalah karena kenal sama gurunya, yang satu tidak disalah. Ingat loh, anak yang tidak disalah tadi akan membekas umur hidup. Karena anak itu mempunyai psikologis memori yang sangat baik. Lanjut, 3 motivasi perilaku manusia dalam bersikap disiplin. Kita sebagai pendidik kalau itu, kenapa kok kita bersikap disiplin? Saya kalau datang nggak terlambat biar nggak ditegur sama bijeki. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi manusia itu seperti itu. Jadi anak itu mungkin datang saja dan takut akan hukuman atau bagaimana tidak nyaman dan sebagainya. Nah, poin yang ketiga ini yang paling baik Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Jadi kita berasa menghargai diri kita sendiri. Kita tidak memerlukan pandangan orang lain, mau menilai A atau B, tapi kita hanya melakukan berdasarkan apa yang kita inginkan dan sesuatu yang baik seperti itu. Nah, tujuan disiplin positif tadi yang ketiga ya, harus menghargai diri sendiri. Ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, mereka akan memiliki motivasi intrinsik yang ada di dalamnya dalam jangka panjang. Motivasi ini tidak akan terpengaruh, jadi dia akan melakukan suatu karakter baik itu bukan karena hukuman, paksaan, imbalan, ataupun hadiah. Untuk itu, kita perlu menciptakan suatu kesepakatan kelas. Mungkin nanti di tahun pembelajaran yang baru Ibu, pertama yang kita lakukan adalah melakukan identifikasi karakter. Kemudian setelah itu selesai, kita sebagai guru selama ini buatnya apa Bu? Peraturan ya? Kontrak kerja, peraturan. Nah, kata-kata itu kita ubah menjadi keyakinan kelas seperti itu. Keyakinan kelas. Nggih. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja atau kontrak kerja atau tata tertib saja? Nah, ini kita bahas Bapak Ibu. Contoh, kalau anak ditanya kenapa pakai masker, nanti disanksi Pak Tarto suruh pulang ke musnah. Tapi kalau dengan keyakinan kelas, jawabannya masih beda. Untuk kesehatan dan keselamatan, keselamatan kita dan orang lain. Berdasarkan kesepakatan kelas, jadi musyawarah dilakukan dengan musyawarah. Kemudian setelah mencapai kata mufakat, jangan lupa apa yang kita buat keyakinan kelas itu kita tanda tangani dan ditanda tangani semua murid. Ini ada, saya akan menampilkan beberapa contoh bentuk keyakinan kelas yang dibuat di kelas seperti ini.
kesepakatan kelas atau keyakinan kelas boleh. Ya, di sini menggunakan kata-kata yang singkat yaitu disiplin waktu, saling menghargai dan berkata sopan, berdoa sebelum memulai pelajaran, segera mengirimkan tugas sesuai waktu yang diberikan. Kemudian contoh yang lain di sini. Nah, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pasti punya kebutuhan dasar. Apa saja? Ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan penguasaan, cinta kasih sayang, kebebasan dan kesenangan. Di sini Bapak Ibu, setiap anak pun juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Contoh kasus, Dinda seorang anak kelas 3 baru tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci pada ibu Rani gurunya. Kita nggak tahu ya, kita merasa kita nggak membenci gurunya. Tapi mindsetnya anak mungkin tadi pada waktu dimarahi itu adalah membenci seperti itu. Nah, ini ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak enak, nggak seru jadinya. Oh, berarti gaya belajar anak ini dia akan bisa masuk jika ada musik. Ternyata gaya ini adalah dia mempunyai kebutuhan anak kesenangan. Dia gaya belajarnya perlu dengan suara-suara seperti itu. Posisi kontrol kita sebagai guru kadang menjadi penghukum, ya kan? Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, kamu tahu, gue tahu. Nah, seperti itu. Terus, jadi untuk itu hal-hal yang baik yaitu kita berusaha untuk menjadi 3 poin ini, menjadi pemantau, menjadi teman, dan manajer. Ini contoh kata-kata. Kok penghukum itu gini. Patuhi aturan saya atau awas. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran ini berhasil, itu dengan cara dia. Nah, kemudian membuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Kalau sebagai pemantau itu dia belajar berbicara pada peraturan. Apa yang telah lakukan? Sanksi apa konsekuensinya? Karena kalau peraturan itu mindsetnya pasti sanksi dan hukuman. Jika sebagai teman, dia akan membujuk. Ayo bantulah demi Bapak ya. Sebagai manajer ini, contoh-contohnya yaitu, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Terus, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini seperti itu? Di manakah posisi kita saat ini? Apakah sebagai penghukum atau merasa membuat anak merasa bersalah? Sebagai teman atau sebagai yang memantau seperti itu. Dimana kita yang tahu adalah Bapak Ibu guru sendiri. Kemudian lanjut resolusi yaitu menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan mereka. Jadi setiap ada masalah yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas anak dulu, membuat anak merasa dia bahwa oh iya, setiap orang memang pasti melakukan kesalahan. Jadi belajar dari kesalahan, kemudian memberikan validasi tindakan yang salah. Ada cara yang lebih efektif untuk yang kamu butuhkan. Kemudian menanyakan keyakinan yang telah kita buat tadi kepada berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita cari solusinya bersama-sama. Kalau yang kedua, validasi ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nilai-nilai apa yang kita kelas sepakati, yang kita buat tadi. Nah, ini kemarin contoh saya dalam membuat video pembelajaran. Jadi di sini pada saat proses pengerjaan ulangan pasti kan ada suatu kendala ya, baik ada yang menyontek atau membuat kegaduhan dan segala macam. Nah, bagaimana cara membuat solusi-solusi tersebut? Kita yang pertama adalah menstabilkan identitasnya, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan pada murid. Kemudian kita panggil tanpa kita memanggil anak atau menegur anak jangan di depan
teman-teman yang lain. Seperti tadi, agar anak menstabilkan identitas. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan sosialisasi yang saya berikan hari ini, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Resi Kartika Dewi SPD MPD yang telah begitu banyak memaparkan pengalamannya menjadi guru penggerak. Apabila ada yang perlu Bapak Ibu tanyakan kepada Ibu Resi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Resi Kartika Dewi SPD MPD yang telah menyampaikan materi sosialisasi guru penggerak. Di sini saya akan menanggapi tentang kontrak kelas. Selama ini yang saya terapkan di kelas saya, khususnya kelas 6B, sudah membuat kontrak kelas di awal pembelajaran, tetapi hanya sifatnya secara lisan. Yang saya tanyakan, jika keyakinan kelas itu dilaksanakan dengan baik, akan melancarkan kegiatan pembelajaran. Namun jika tidak, kalau tidak boleh memberikan dukungan, lantas bagaimana? Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nini tadi atas tanggapannya dan pengalamannya ya. Pertanyaan begini, kalau keyakinan kelas Dilan ya, itu kita menggunakan tadi 3 segitiga ya Bu. Yang pertama menstabilkan identitas, bahwa di sini kata-kata yang digunakan mungkin berbuat salah itu tidak apa-apa, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, jadi tidak langsung memvonis seperti itu. Yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi anak mengutarakan sendiri kira-kira apa tadi yang sudah dilakukan, kamu pasti punya alasan. Kemudian yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya adalah, misalnya pada waktu ulangan, nah itu yang ramai itu tidak hanya 1 atau 2 orang saja. Kalau kita tidak boleh atau mungkin dilarang untuk menegurnya, apa yang akan kita lakukan pada waktu kegiatan pembelajaran dan itu mengganggu dari teman-teman yang lain, seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Mulyani atas tanggapan dan pertanyaannya. Pertama-tama yang saya tanyakan, di kelas Bu Sri Mulyani sudah membuat suatu kesepakatan kelas sebelum di awal atau belum? Belum. Nah, untuk solusi ke depan, kita pada waktu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita akan melakukan diskusi. Jadi semacam kesepakatan. Jadi ini loh, kesepakatan itu kan yang membuat dari mereka untuk mereka
ya dilaksanakan oleh mereka. Jika sudah tercipta suatu kesepakatan kelas dan ternyata beberapa anak tadi masih ada yang beramai, tapi mungkin yang beramai katakanlah 5 orang. Nah, itu kita bisa melakukan bimbingan lumayan. Jadi tetap kita memberikan tidak menegur, tapi oke, anak-anak keyakinan kelas kita apa ya? Kok kayaknya suasananya berubah nih, nah, seperti itu. Mungkin ada yang salah satu atau beberapa anak yang memang membuat kegaduhan tadi, baru kita panggil dan kita berikan solusi seperti tadi. Terima kasih waktu yang sudah diberikan pada saya. Di sini saya tidak bertanya Mbak Presi, tapi saya menanggapi beberapa hal. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih karena adanya sosialisasi ini. Saya jadi tahu banyak sekali kekurangan saya sebagai pengajar, sebagai pendidik anak-anak saya. Di situ dituntut guru dalam menyampaikan pembelajaran itu harus yang menyenangkan dan kreatif, sehingga siswa tidak bosan menerima pelajaran maupun situasi di kelas itu tidak membosankan. Di sini tadi sudah disampaikan dalam pembelajaran harus menciptakan merdeka belajar dan bermain. Nah, itu saya mengucapkan terima kasih, banyak sekali materi-materi yang membantu saya untuk saya perbaiki lagi, untuk lebih baik lagi, seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah saat ini untuk memberikan pembelajaran. Terima kasih, tepuk tangan buat umur itu. Sebenarnya di sini kita belajar hanya untuk introspeksi, kita berubah untuk menjadi lebih baik lagi dari bawah itu. Karena saya pun juga masih banyak belajar, akan juga melakukan suatu perubahan itu tidak bisa instan. Karena kan pasti di lapangan akan ada kendala-kendala baik itu kecil maupun besar, jadi masih secara bertahap sedikit demi sedikit, dan semoga apa yang saya sampaikan ini ya, dari materi yang saya peroleh dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Sungguh sangat luar biasa sekali materi yang kita dapatkan pada hari ini. Itu dapat kita jadikan sebagai suatu pelajaran yang luar biasa itu. Semoga pelajaran yang kita petik hari ini dapat menjadikan motivasi bagi kita semuanya yang mudah-mudahan menjadi lebih kreatif lagi, dan yang tua nanti semakin kreatif juga. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada acara yang terakhir, yaitu kita tutup pada acara yang pada hari ini. Sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak di SDN 01 Solo Tasikmalaya kita nyatakan ditutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.
tujuan kaca jendela itu dibuat longgar. Biar kenapa? Terjadinya angin darat dan angin laut menunjukkan contoh perpindahan kalor secara Perpindahan kalor secara